Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam, semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama bahwa setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Namun hanya Allah yang tahu kapan kematian itu akan tiba. Kita sebagai manusia hanya bisa mempersiapkan bekal agar kelak dapat mengakhiri hidup ini dengan baik dan terjauhkan dari siksa neraka. Jauh sebelum itu, kita akan melewati alam barzah, atau biasa kita sebut alam kubur. Satu hal yang perlu kita siapkan adalah bagaimana agar terhindar dari siksa kubur. Karena siksa kubur itu pasti adanya bagi mereka yang saat hidup terbiasa menimbun dosa, sampai datangnya kematian dan dia belum bertaubat. Kita sebagai umat Islam wajib mengimani adanya nikmat dan siksa kubur. Namun pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas tentang siksa kubur. Siksa kubur akan ditimpakan kepada orang kafir dan sebagian ditimpakan kepada pelaku maksiat di antara kaum muslimin. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar mengatakan, himpitan kubur dan siksa kubur adalah perkara yang benar-benar ada dan terjadi bagi orang-orang kafir dan sebagian pelaku maksiat di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, tidak boleh mengingkari adanya siksa kubur. Bahkan mengingkarinya adalah suatu kekufuran. Sahabat yang dirahmati Allah, siksa kubur ini akan dialami oleh ruh dan jasad. Dalil yang menunjukkan bahwa siksa kubur dialami oleh ruh dan jasad diantaranya adalah hadis bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah akan dikembalikan kepada kita akal-akal kita, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, iya, seperti keadaan kalian di dunia ini. Maka Umar bin Khattab terdiam dan berhenti berbicara, karena dia mendengar informasi yang tidak dia ketahui sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat yang dirahmati Allah, siksa kubur akan berlaku dalam beberapa keadaan. Ada yang akan disiksa terus-menerus hingga hari kiamat tiba, ada pula yang hanya sementara. Bagi mereka yang wafat dalam keadaan kafir, maka akan mendapatkan siksa yang terus-menerus hingga hari kiamat. Namun, jika wafat dalam keadaan mukmin dan masih membawa dosa, maka ada beberapa keadaan yang tergantung dari berat ringannya dosa. Keadaan yang dimaksud adalah bisa diazab terus-menerus, atau hanya sementara, atau azab tersebut menjadi ringan karena amalan tertentu. Misalnya istighfar, sedekah, doa, dan lain sebagainya. Sahabat yang dirahmati Allah, dengan begitu dahsyatnya azab kubur, maka Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ar-Ruh memberikan beberapa amalan agar terhindar dari siksa kubur. Di antaranya adalah dengan membaca surat Al-Mulk, atau sering kita sebut dengan surat Tabarok secara rutin. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu surat yang hanya terdiri dari 30 ayat. Ia akan membela pembacanya hingga ia memasukkannya ke surga, yaitu surat Tabarokah. Hadis riwayat Tabrani. Lalu amalan berikutnya adalah dengan membaca doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa tersebut dibaca ketika selesai membaca tasyahud akhir, sebelum salam dalam setiap sholat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian membaca tasyahud, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Ia hendaknya membaca, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, keburukan fitnah Dajjal, dan dari keburukan fitnah kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim,
Abu Daud, dan An-Nasai. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian sedikit pembahasan tentang siksa kubur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari fitnah kubur dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang mukmin.